yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur kedua gitu kan. Iya, iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih? Siapa? Mang Oba. Nah, di sini menurut saya ada yang tidak beres ya. Pada waktu lalu memang ada perkataan dari Gus Dur, yaitu tentang Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Ya, kalau kita ketahui memang Pak Prabowo Subianto itu sudah berkali-kali kalah di Pilpres 2009 misalnya, 2014 misalnya, 2019 dan bahkan di sini akan berkonsentrasi pada Pilpres 2024. Nah, menurut saya sangat masuk akal sekali dengan ramalan Gus Dur, yaitu tentang Pak Prabowo Subianto adalah orang yang paling ikhlas. Ya, karena di sini bahkan saat ini sudah bergabung dengan koalisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalau kita ketahui di Pilpres 2014 dan 2019 itu bahkan juga lawan bebuyutan ya dengan Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi satu lagi yang biasanya sih menjadi senjata dari kubu tim Pak Prabowo, yaitu Pak Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia senja. Di sini maksudnya apa kira-kira ya? Nah, pada waktu lalu juga rame berita, yaitu di sini bahkan diterbitkan pada 5 September 2023, yaitu mengingat kembali ramalan Gus Dur tentang Prabowo Subianto jadi presiden di usia senja. Apakah di sini yaitu tim Pak Prabowo Subianto berpatokan dengan hal tersebut? Akhirnya sampai 4 kali di sini akhirnya mengikuti konsentrasi Pilpres. Ya, kita tidak tahu apakah di sini Pak Prabowo yaitu sangat senang yaitu dengan ramalan dari Gus Dur di sini, yaitu Pak Prabowo menjadi presiden di usia senja. Di sini yang lebih mengejutkan lagi yaitu Mbak Yeni Wahid, yaitu putri dari almarhum Gus Dur di sini bahkan juga memberikan kesaksian, yaitu bahwa tentang Pak Prabowo Subianto di masa tuanya menjadi presiden adalah tidak benar. Kalau ikhlas sampai tua calon presiden itu benar. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Marquez, kalau ikhlas sampai tua calon presiden itu benar. Nah, seperti ini videonya. Di sini dari Kata Data. Kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga tetap saja, dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas di situ ada keikhlasan. Yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur kedua gitu kan. Iya, iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih? Siapa? Mang Oba juga. Nah, kira-kira siapa? Ya memang menurut saya ketika ramalan Gus Dur yaitu menyebut Prabowo di masa tuanya menjadi presiden itu ya di Pilpres 2024. Saya juga tidak mendengar di Pilpres 2014 dan 2019. Menurut saya digaungkan ya hanya di Pilpres 2024. Entah siapa yang di sini menggaungkan hal tersebut. Menurut saya sangat lucu sekali. Bahkan juga langsung dibantah oleh Mbak Yeni Wahid, yaitu putri dari almarhum Gus Dur di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Kebaikan tokoh ulama bapak bangsa yang telah almarhum yang diyakini perkataan saran dan nasihatnya sebagai doa yang sering terkabul. Tak hayal diklaim oleh pihak tertentu memberitakan pernah mendapatkan doa restu darinya untuk kepentingan politis, dukungan pembenaran. Ya, semuanya bisa jadi. Di sini kemungkinan ada yang menggaungkan hal tersebut sehingga bisa mempengaruhi pemilih besok pada Pilpres 2024. Biar semua paham agar tidak menjadi bahan pembicaraan di Dumai. Kalian pilih Prabowo, saya aja ninggalin. Bowo hidup dalam angan-angan dan mimpi. Kalau toh itu benar,
Itu kan sudah 2 kali terjadi. PS hanya akan jadi presiden. Sekarang akan yang ketiga. Pasti benar Mbak. Lah Mbak Yeni Wahid anaknya. Yang dimaksud mungkin ikhlas. Ikhlas jadi capres seumur hidup. Waktu ngomong Pak Gus Dur itu Mbak Yeni Wahid lagi tidur molor. Iya gitu aja kok repot. Lah sudah ditanyain ke semua kok, termasuk Bu Nyai istri Gus Dur, dan bahkan ajudan-ajudannya juga sudah ditanyai oleh Mbak Yeni Wahid, yaitu tentang perkataan Gus Dur atau ramalan Gus Dur Prabowo di masa tuanya menjadi presiden. Ya, ternyata sudah diklarifikasi saat ini. Ternyata ramalan Gus Dur tersebut tidak benar adanya. Almarhum Gus Dur juga tidak pernah membicarakan atau pernah meramal hal tersebut atau membicarakan hal tersebut. Nah, dari sini saya juga penasaran. Di sini beritanya seperti apa ya? Di sini mengingat kembali ramalan Gus Dur tentang Prabowo Subianto jadi presiden di usia senja. Nah, di sini meski sudah meninggalkan kita semua beberapa waktu yang lalu, namun banyak petuah yang diberikan almarhum Gus Dur yang terbukti menjadi kenyataan. Gus Dur banyak menyampaikan wejangan pada tokoh masyarakat dan politisi terkait apa yang menunggu mereka di masa depan. Salah satunya ramalan Gus Dur tentang Prabowo Subianto. Perkataan Gus Dur dipercaya sebagai sebuah pandangan masa depan yang tidak jarang benar-benar terjadi. Hal ini dialami sendiri oleh beberapa tokoh besar di Indonesia yang saat ini menjabat di berbagai posisi penting. Prabowo Subianto menjadi salah satu kandidat calon presiden kuat yang diusung oleh partainya, Partai Gerindra. Ternyata partai ini juga diperkuat oleh salah seorang kerabat Gus Dur, yakni Gus Irfan atau Irfan Yusuf. Pada sebuah rilisan yang diunggah di media online, Gus Irfan mengungkapkan bahwa ia pernah berbincang dengan Gus Dur di masa lalu dan membahas tentang sosok Prabowo Subianto. Dalam percakapan tersebut, terucap sebuah kalimat dari Gus Dur yang intinya mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden ketika sudah berusia lanjut. Tidak hanya disampaikan pada percakapan pribadi saja, namun Gus Dur menyampaikannya pula pada berbagai forum diskusi. Artinya, perkataan ini diketahui cukup banyak orang yang mendengar langsung dari sosok tokoh bangsa tersebut. Lalu apakah usia lanjut yang dimaksud oleh mendiang Gus Dur adalah saat ini di periode Pilpres 2024 mendatang? Ya, tetapi di sini akhirnya sudah dibantah oleh Mbak Yeni Wahid, yaitu putri dari almarhum Gus Dur di sini. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat, lebih percaya yang mana? Lebih percaya dari kata Gus Irfan di sini yang mengungkapkan, yaitu pernah berbincang dengan Gus Dur di masa lalu, bahkan juga membahas tentang sosok Prabowo Subianto yang akan menjadi presiden di usia senja. Anda lebih percaya yang mana? Karena memang ramalan Gus Dur yang satu ini, yaitu Pak Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia senja atau di usia lanjut, di sini sudah beredar sangat masif sekali. Bahkan ada yang membeberkan alasan memilih Pak Prabowo Subianto karena dari ramalan Gus Dur, yaitu Pak Prabowo paling ikhlas dan juga Pak Prabowo akan menjadi presiden pada usia senja. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat, kan lebih memilih siapa? Nah, di sini bahkan juga sebenarnya nama Prabowo Subianto sendiri sudah cukup dikenal sebagai seorang politisi ulung. Selain menjadi ketua umum Partai Gerindra, sosoknya juga dikenal berhasil mengangkat banyak politisi untuk menjadi kepala daerah yang handal seperti sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah jelas ya. Bahkan di sini juga Mbak Yeni Wahid mengatakan hal seperti ini. Tidak ada ramalan Gus Dur yang mengatakan Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia senja. Bahkan juga sudah ditanyakan ke ajudan, ke istri, dan bahkan lain sebagainya, ke adik, kakak, dan lain sebagainya. Jadi di sini tidak benar. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.